Selamat datang di channel Samyang Rangkah. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh 4 orang yang melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Mereka mengalami kejadian mistis dan sangat tidak masuk akal di pos 1 Pondok Gemiru. Dan kisah ini dikirim oleh salah satu subscriber Samyang Rangkah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah berkenan berbagai cerita mistis di channel ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika jenengan semua berkenan untuk mensubscribe channel ini, dan bagi jenengan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dimulai dengan semangat tinggi, Rizal, ketua kelompok, memimpin Sabar, Bang-Bang, dan Jarwo menapaki jalur setapak yang menanjak. Suasana di hutan terasa segar dan suara burung berkicau. Sementara sinar matahari menembus pepohonan yang rimbun. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, awan gelap mulai menggelayuti mereka. Sepertinya kita harus segera mencari tempat berteduh, kata Rizal, memandang langit yang semakin mendung. Tidak mungkin sekarang. Kita baru saja mulai pendakian, protes Bang-Bang meski keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Setelah beberapa saat, suara guntur menggelegar dan hujan pun mulai turun. Hujan semakin deras mengguyur bumi tanpa ampun. Dalam keadaan mendesak, mereka segera mencari perlindungan di pos 1 Pondok Gemiru. Sebuah gubuk sederhana namun cukup luas yang disediakan untuk para pendaki. Setibanya di gubuk, mereka cepat-cepat memakai jaket masing-masing dan mendirikan tenda di dalam gubuk tersebut. Karena hawa dingin yang luar biasa, mereka menyiapkan peralatan untuk memasak. Suara hujan yang deras membuat mereka merasa aman meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Baiklah, tapi kita harus waspada. Cuaca bisa sangat ekstrim di sini, Rizal menambahkan sambil merapikan peralatan di dalam tenda. Malam tiba dengan cepat. Hujan masih terus mengguyur, membuat suasana semakin gelap dan suram. Di luar, suara angin menderu menambah kesan mencekam. Mereka bertiga saling bercerita untuk mengalihkan perhatian, mencoba mengabaikan rasa ketegangan yang muncul akibat cuaca buruk. Tahu nggak, menurut mitos ada penunggu Gunung Slamet, kata Jarwo dengan nada menggoda. Jangan bilang begitu, nanti kita bisa ke bawah suasana, sahut Sabar terlihat sedikit takut. Nggak ada salahnya kita siap-siap, siapa tahu dia datang meminta sesuatu, jawab Jarwo sambil tertawa, meskipun dia sendiri mulai merasa tak nyaman. Di tengah obrolan yang semakin seru, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar tenda. Mereka saling berpandangan, wajah penuh tanda tanya. Siapa itu? Bisik Bang-Bang, mencoba mendengar lebih jelas. Gak tahu, mungkin pendaki lain, jawab Rizal, meskipun hatinya mulai berdebar. Tapi kita harus hati-hati. Suara langkah itu semakin mendekat. Mereka menahan nafas, mengingatkan diri untuk tetap tenang. Halo mas, apakah sudah pada tidur? Tiba-tiba terdengar suara orang menyapa. Rizal yang paling berani beranjak mendekat. Siapa di luar? Suaranya bergetar. Saya bisa minta berteduh? Suara itu terdengar serak dan lemah, seperti berasal dari seseorang yang sudah lama terjebak dalam cuaca buruk. Rizal menoleh ke arah Sabar, Bang-Bang, dan Jarwo. Mereka semua tampak ragu. Bagaimana ini? Kita harus membiarkannya masuk, Rizal bertanya, tidak ingin tampak pengecut. Aku rasa kita harus membantu. Di luar sangat dingin, dia juga pendaki kan? Sabar berkata, berusaha memberikan dukungan. Baiklah. Rizal akhirnya mengangguk dan membuka pintu tenda. Di depannya berdiri seorang pria berjaket basah, wajahnya tertutup oleh air hujan.
Terima kasih, ucap pria itu sambil masuk ke dalam tenda. Mereka semua memandang pria itu dengan rasa ingin tahu. Kenalkan, namaku Dimas. Pria itu memperkenalkan diri. Aku terpisah dari kelompokku saat hujan mulai turun. Aku sangat beruntung menemukan tenda ini. Di luar cuaca sangat buruk. Berapa lama kamu tersesat? Tanya Bang merasa penasaran. Sekitar 2 jam ketika hujan mulai turun, aku kehilangan jejak, jawab Dimas dengan nada tenang, meskipun ada kepanikan di matanya. Rizal dan yang lain memberikan Dimas ruang untuk menghangatkan diri, sementara mereka mencoba membuat suasana lebih nyaman. Hujan di luar terus mengerus, dan suara angin semakin keras, seolah menggambarkan kekacauan di luar tenda. Dari mana kamu mendaki? Tanya Jarwo. Saya dari Pemalang. Pendakian ini sudah aku rencanakan jauh-jauh hari, Mas. Tapi semua rencana bisa berubah dalam sekejap, jawab Dimas sambil tersenyum lemah. Obrolan pun berlanjut. Meski suasana terasa aneh, seiring dengan perbincangan, mereka mulai merasakan ketegangan di udara. Dimas akan membawa aura misterius, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, suara guntur yang menggelegar mengalihkan perhatian mereka. Hujan semakin lebat dan tenda bergetar. Mereka semua merasakan ada yang tidak beres. Suara langkah di luar tenda semakin jelas, dan tiba-tiba sebuah suara keras terdengar. Apa itu? Teriak Sabar dengan panik. Tenang, mungkin hanya angin. Rizal berusaha menenangkan, namun di dalam hati dia juga merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dimas terlihat gelisah, berulang kali melihat ke arah pintu tenda. Kita seharusnya tidak di sini, katanya. Suaranya bergetar. Apa maksudmu? Tanya Rizal. Gunung Sama terkenal dengan cerita-cerita tentang penunggu dan hal-hal aneh yang terjadi di sini. Ada banyak pendaki yang hilang, jawab Dimas dengan nada serius. Jarwo pun menatap Dimas. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kita tidak ada pilihan lain. Kita harus bertahan sampai hujan reda. Mereka berempat berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan obrolan. Tetapi suasana menjadi semakin tegang. Tiba-tiba, suara ketukan yang lebih keras terdengar di pintu tenda, disertai dengan suara serak yang memanggil-manggil. Dimas, Dimas. Suara itu mengerikan dan menggema di malam yang gelap. Siapa itu? Tanya Bang dengan wajah pucat. Dimas terlihat sangat tertekan, tidak berani menjawab. Kita tidak bisa membuka pintu, teriaknya. Matanya pun melebar. Harusnya kita tidak membiarkannya masuk. Sabar mulai merasa panik, berusaha mendekat ke Rizal. Rizal berusaha meredakan ketegangan. Kita harus tetap tenang. Mungkin itu hanya ilusi akibat hujan, ujarnya. Meski suara ketukan itu semakin keras. Namun langkah kaki terdengar di luar tenda semakin mengerikan. Seolah ada lebih dari satu sosok. Kita harus keluar dari sini, Dimas berkata. Suaranya hampir tidak terdengar. Apa kamu gila? Kita tidak bisa keluar. Jarwo pun menolak. Jangan lari, kita harus berhadapan dengan ini, Rizal memerintahkan, berusaha menjadi pemimpin di tengah kekacauan. Suara di luar semakin dekat, dan tiba-tiba tenda bergetar hebat. Dalam sekejap, tenda mulai robek di sudutnya. Seakan ada sesuatu yang mencoba masuk. Mundur! Mundur! Teriak Rizal mendorong yang lain ke sudut tenda. Dimas dengan wajah ketakutan berusaha menjaga pintu agar tidak terbuka. Dalam sekejap, cahaya kilat menyilaukan mata mereka, mengungkapkan bayangan samar di luar tenda dan sosok-sosok dengan wajah pucat, tatapan kosong yang menakutkan. Siapa mereka? Sabar berbisik, terkejut melihat wajah-wajah itu. Itu pendaki yang hilang, jawab Dimas. Suaranya bergetar. Mereka kembali untuk menjemputku. Tanpa berpikir panjang, Rizal meraih senter dan menyorot keluar.
Namun bayangan-bayangan itu tampak menghilang dalam kegelapan, hanya meninggalkan suara langkah kaki. Dalam sekejap, suasana menjadi sunyi. Mereka semua terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Rasa takut menyelimuti tenda, dan suara hujan semakin lebat, seolah merespon ketegangan yang melanda. Tiba-tiba Dimas terjatuh. Matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. "Dimas, apa yang kamu lihat?" tanya Rizal dengan rasa khawatir. Mereka datang untukku. Aku tidak bisa tinggal di sini," jawab Dimas dengan panik. Tanpa menunggu perintah, Dimas berlari ke pintu, mencoba membuka tenda. Rizal dan yang lainnya pun berusaha menahannya. Tetapi Dimas sudah terlalu jauh dalam kegelapan. Dimas melompati pembatas tenda dan berlari keluar, terjebak dalam kegelapan malam yang semakin pekat. "Dimas, tunggu!" teriak Rizal. Tetapi suara angin yang mengamuk menyapu kata-kata itu pergi. Dimas menghilang ke dalam hujan, dan hanya suara langkah kakinya yang samar terdengar di tengah hutan. Rizal berbalik dan melihat wajah Sabar, Bambang, dan Jarwo yang dipenuhi ketakutan. Kita tidak bisa membiarkannya sendirian," Rizal berkata, bertekad untuk mengejar Dimas. "Tapi bagaimana kalau dia sudah..." Sabar terdiam, tidak berani melanjutkan kalimatnya. "Mari kita pergi, kita harus mencarinya." Rizal menggerakkan tubuhnya, berusaha memaksa mereka untuk bertindak. Mereka berempat langsung memakai jas hujan dan keluar dari tenda, melawan derasnya hujan yang membuat segala sesuatu terasa berat dalam kegelapan. Rizal mengarahkan senter ke sekeliling, mencoba menemukan jejak Dimas. "Dimas! Dimas!" panggil Rizal. Suaranya tenggelam dalam suara hujan. Hanya ada keheningan sebagai jawaban. Setiap langkah mereka rasakan semakin berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menahan mereka. "Rizal, kita seharusnya kembali saja," kata Bambang. Suaranya bergetar. "Ini berbahaya." "Tapi kita tidak bisa meninggalkan teman kita," Rizal bersikeras. "Kita harus mencari dia." Mereka mulai berjalan lebih jauh dengan badan menggigil, menembus semak-semak basah dan menghindari genangan air yang menghalangi jalan. Suara langkah kaki Dimas sudah tidak terdengar, digantikan oleh deru angin dan suara hujan yang sangat menakutkan. Rizal berhenti sambil mengamati suasana sekitar. Ia mendengar suara-suara manusia dan menuntun mereka ke arah suara yang sepertinya datang dari belakang tenda. Dengan senter yang bersinar redup, mereka melihat sosok Dimas berdiri di depan pohon yang cukup besar, menatap kosong ke arah sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. "Dimas?" Rizal berlari menghampiri. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dimas tidak menjawab, matanya terlihat kosong, dan Rizal pun merasakan aura aneh di sekitarnya. "Dimas, ayo kita kembali ke tenda." Rizal meraih tangan Dimas, tetapi tangan Dimas terasa dingin seperti es. Dimas tidak menjawab, matanya terlihat kosong, dan Rizal merasakan aura aneh di sekitarnya. "Dimas, ayo kembali ke tenda." Rizal meraih tangan Dimas, tetapi tangan Dimas terasa dingin seperti es. Dia tidak bisa kembali. Suara berat datang dari arah belakang mereka. Rizal dan teman-temannya berbalik, melihat sosok tinggi dengan wajah pucat, berpakaian hitam dan mata merah, berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak memiliki ekspresi, hanya menatap mereka dengan tatapan hampa. "Mengapa kalian di sini?" Sosok itu bertanya. Suaranya lembut namun menakutkan. "Kalian tidak seharusnya berada di sini saat hujan." Sabar menarik napas dalam-dalam. "Siapa kamu?" tanyanya, berusaha mengontrol ketakutan yang menjalar. "Aku adalah penunggu hutan ini. Sudah banyak pendaki yang datang dan pergi, tetapi hanya sedikit yang selamat," jawab sosok itu. Dan saat berbicara, suaranya seolah membekukan udara di sekitar mereka. "Apakah kamu yang menyebabkan Dimas terpisah dari kita?" Rizal bertanya, berusaha berdiri tegak meskipun kakinya bergetar.
Dia dipanggil. Sosok itu menjelaskan, "Setiap hujan aku memanggil mereka yang tersesat. Mereka yang mendaki dengan harapan tetapi tidak menyadari bahaya di depan." Dia dipanggil. Sosok itu menjelaskan, "Setiap hujan aku memanggil mereka yang tersesat. Mereka yang mendaki dengan harapan tetapi tidak menyadari bahaya di depan." Rizal pun merasa panik. "Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin membantu teman kami." "Ah, bantuan? Ataukah ketertarikan pada misteri ini?" Suara itu mengalun lembut, namun ada ketidakberdayaan dalam nada yang membuat mereka merasa semakin terjebak. Mendengar kata-kata itu, Dimas tiba-tiba merespon, "Aku harus pergi. Mereka memanggilku." Dimas mulai melangkah maju mencoba mendekati sosok tersebut. "Dimas, jangan!" teriak Bambang. Tetapi Dimas tidak mendengarkan, seolah terhipnotis oleh sosok misterius itu. "Dimas, kembali ke sini." Rizal berusaha menarik Dimas, tetapi Dimas sudah terlampau jauh, melangkah dengan percaya diri ke arah penunggu gunung. Sosok itu mengulurkan tangannya dan Dimas meraih tangan itu dengan mata yang kosong. "Ini adalah takdirmu, Dimas. Masuklah dan selamatkan dirimu." Kepanikan melanda Rizal dan yang lainnya. Tubuh mereka terasa membeku. "Kami tidak akan membiarkan kamu pergi." Rizal berteriak melangkah maju. Tetapi langkahnya terasa berat, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. "Jangan!" teriak Sabar, tetapi Dimas sudah terperangkap dalam jaring yang tidak kasat mata. Dengan cepat Rizal meraih lengan Dimas dan menariknya kembali. "Kau harus melawan. Ini bukan jalanmu, Dimas." Dimas terhenti sejenak. Matanya terlihat berjuang antara kesadaran dan hipnotis. "Tapi mereka memanggilku." Dimas berbisik, seakan terjebak dalam mimpi buruk. Rizal berusaha keras menariknya kembali. "Ingatlah siapa kita. Kita adalah teman. Kita tidak bisa kehilanganmu." Dengan kekuatan yang tersisa, Dimas berusaha melawan genggaman sosok itu. Aku ingin kembali," teriaknya. Dan saat itu, sosok penunggu gunung bergetar, seolah tertegun oleh kata-kata Dimas. Rizal dan teman-temannya menarik Dimas sekuat tenaga. Di saat itu, suara guntun menggelegar lagi, dan langit seakan terbelah. Semua suara di sekitar mereka menghilang, dan sekejap kemudian sosok itu menghilang dalam kepulan kabut yang tiba-tiba muncul. Rizal, Sabar, dan Bambang menarik Dimas menjauh dari tempat itu, berlari menuju tenda dengan segenap tenaga yang tersisa. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka berlari, tetapi rasa ketakutan menghantui mereka setiap langkah. Setelah berlari cukup jauh, mereka sampai kembali ke tenda yang hancur. Hujan masih mengguyur, tetapi suasana terasa lebih tenang. Mereka semua terengah-engah berusaha menenangkan diri. "Apa yang terjadi?" tanya Sabar, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dalami. Dimas terdiam, matanya penuh air mata. Aku hampir terjebak di sana. Aku mendengar suara mereka memanggilku." "Tidak ada yang perlu kita khawatirkan sekarang, kita sudah aman kok," kata Rizal berusaha menenangkan. Namun saat mereka berbicara, suasana dalam tenda terasa aneh, seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat. Suara hujan menambah keheningan di antara mereka. Tiba-tiba, lampu senter yang digunakan Rizal berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Kegelapan menyelimuti mereka. Dan hanya suara hujan yang terdengar. Kenapa senter ini mati?" tanya Jarwo dengan panik. "Coba kita nyalakan yang lain." Sabar mencoba mencari senter cadangan, tetapi semua senter di tangan mereka juga tidak berfungsi. Dalam kegelapan itu, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Rizal dan yang lainnya saling memandang dengan ketakutan. "Ini tidak mungkin," teriak Rizal berusaha menenangkan diri. "Kita harus tetap bersama." Namun saat itu sosok penunggu gunung muncul lagi. Tetapi kali ini tidak sendirian, sejumlah sosok lain berdiri di belakangnya. Wajah-wajah yang tak dikenal dan tampak samar, seolah datang dari kegelapan. "Kenapa kalian kembali?"
tanya sosok itu, suara beratnya menggema di dalam tenda. "Kami tidak ingin mengganggu, kami hanya ingin pergi," teriak Rizal, berusaha mempertahankan keberanian di hadapan ketakutan. "Perjalanan kalian belum selesai. Setiap pendaki yang datang harus membayar harga. Kalian harus memilih," jawab sosok itu. Tatapannya menusuk ke dalam jiwa mereka. "Memilih apa?" tanya Sabar, bingung dan ketakutan. "Antara kehidupan dan jiwa, salah satu dari kalian harus tinggal." Suara itu menjelaskan, suaranya penuh kekuasaan. Mendengar itu, ketika temannya saling berpandangan, ketakutan dan bingung. "Kita tidak bisa, kita harus pergi bersama," teriak Jarwo, matanya melotot ketakutan. "Jika kalian tidak membuat keputusan, semua akan hilang," sosok itu berkata, matanya berbinar menakutkan. "Jangan, kita tidak akan membiarkan siapapun pergi," Rizal berusaha bersikap tegas. Sosok itu mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Rizal. Rizal gemetar, ia merasakan seolah nyawanya akan lepas dari tubuhnya. "Keberanian kalian luar biasa, tapi di gunung ini hukum yang berbeda berlaku. Tentukan keputusan kalian atau kehilangan segalanya," katanya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Kehilangan sosok itu membuat mereka bertiga saling memandang. Hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. "Jadi salah satu dari kita harus tinggal?" tanya Bang Bang dengan suara bergetar, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. "Aku tidak bisa percaya ini semua gila," Sabar berteriak tampak frustasi. "Tidak ada cara kita bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus menemukan jalan keluar dari sini," Rizal menegaskan, berusaha menahan rasa takut yang menghimpit dadanya. "Kita harus berpikir jernih. Bagaimana mungkin kita bisa memilih?" Jarwo berkata, suaranya rendah. "Kita tidak bisa mengorbankan satu orang. Ini bukan tentang pengorbanan. Kita harus bersatu," Rizal menjawab, wajahnya dipenuhi tekad. "Kita mencari jalan keluar bersama, apapun yang terjadi." Suara hujan yang menghantam tenda menggema, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Rasa cemas dan ketegangan membebani setiap kata yang diucapkan. Setelah terdiam sejenak, Dimas yang tampak lebih tenang daripada sebelumnya berkata, "Mungkin kita bisa mencari cara untuk mengusir mereka." "Seperti apa?" tanya Sabar, harap-harap cemas. "Sebaiknya kita duduk saja di sini, kita baca doa-doa yang kita bisa," kata Rizal sambil mencari tempat duduk. Mereka saling berdoa, ada yang membaca tasbih, ayat kursi, sholawat, dan selang beberapa lama, kabut gelap di sekitar mereka pun lenyap. Hawa mistis sirna dan tidak ada lagi perwujudan dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Sementara hujan masih mengguyur, Rizal merasa bahwa waktu mereka semakin menipis. Mereka harus menemukan jalan keluar sebelum sosok-sosok itu kembali. Dalam kegelapan mereka berjalan. Dalam keheningan, hujan pun mulai reda dan suara gemuruh guntur perlahan-lahan menghilang. Namun saat itu, sosok penunggu gunung muncul kembali. Kali ini dengan lebih banyak sosok di belakangnya. "Kalian tidak bisa menghindari takdir," teriak sosok itu. Suaranya menggelegar di dalam kegelapan. "Tidak, kami tidak akan membiarkanmu mengambil salah satu dari kami," Rizal berteriak, berusaha menahan ketakutan yang menyergap. "Kalian tidak akan bisa pergi. Kalian adalah bagian dari tempat ini sekarang," sosok itu menjawab dengan tegas. "Jangan dengarkan dia. Dimas, lanjutkan saja jalannya," teriak Sabar mencoba menguatkan semua orang. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil membaca doa-doa. Makhluk-makhluk itu pun lenyap. Rizal merasa bahwa semua telah bebas dan berhasil. Namun saat suasana mulai membaik, sosok penunggu gunung berteriak, "Kalian tidak bisa melawan takdir." Dengan sekuat tenaga, mereka meneruskan membaca doa-doa, dan saat itu hujan berhenti sepenuhnya, dan keheningan menyelimuti mereka. Rizal memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan membaca doa-doa dengan lebih khusyuk sambil beristirahat. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menyambar pohon di sekitar mereka
dan menumbangkannya. Bahkan ada beberapa pohon yang terbakar. Dalam waktu bersamaan, mereka melihat sosok makhluk gaib berterbangan ke sana kemari sambil merintih berteriak yang tidak jelas. Kita berhasil! Kita berhasil!" teriak Sabar mengangkat tangan ke udara, terharu. "Dimas, kamu baik saja?" tanya Jarwo membantu Dimas untuk bangkit. Aku tidak tahu, rasanya aneh," jawab Dimas, napasnya pun terengah-engah. Suasana di sekitar mereka mulai membaik. Hujan berhenti dan bintang-bintang muncul di langit, seolah memberi sinyal bahwa kegelapan telah berlalu. Suara hutan kembali terdengar normal. Tidak ada lagi bisikan menakutkan. Apakah kita sudah aman?" tanya Bang masih merasa ragu. "Sepertinya kita sudah bisa pergi. Kita harus kembali ke base camp secepatnya," Rizal menjawab mengumpulkan kekuatannya. Mereka semua sepakat untuk segera berkemas. Meskipun merasa lelah, mereka bersyukur bisa bertahan. Saat menyiapkan tas, Dimas merasa ada yang berbeda. Apa yang terjadi di luar? Berusaha mengingat kembali kejadian yang baru saja berlangsung. "Kita harus pergi," Rizal menegaskan, berusaha menggiring teman-temannya keluar tenda. Mereka meninggalkan tempat itu dengan langkah pelan, tetapi semangat baru yang muncul dalam diri mereka memberi harapan. Ketika tiba di luar, suasana terasa tenang. Semua jejak kegelapan seakan lenyap. "Ini luar biasa," Jarwo menatap langit berbintang. "Kita berhasil melawannya." Rizal mengangguk, merasa bangga atas keberanian mereka. "Tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus cepat sampai ke base camp sebelum mereka datang lagi." Dengan langkah pasti, mereka mulai menuruni lereng gunung. Merasa beban yang berat terangkat dari pundak mereka. Dalam perjalanan kembali, mereka berbagi cerita tentang pengalaman menegangkan yang baru saja dilalui. Berjanji untuk tidak melupakan pelajaran penting yang mereka dapat di Gunung Slamet. Saat perjalanan terus berlanjut, Dimas merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Apakah kita benar-benar selamat?" tanyanya dengan khawatir. "Dimas, kita harus percaya kita sudah bebas," jawab Sabar. "Kita sudah melakukan yang terbaik." Tetapi Dimas tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia merasakan gelisah di dalam hatinya. Ketika mereka hampir sampai ke jalur yang aman, Dimas tiba-tiba berhenti. "Ada yang salah?" tanya Rizal, melihat Dimas yang terdiam. "Rasanya seolah ada yang mengikuti kita," jawab Dimas, matanya melihat ke belakang. Sabar dan Jarwo menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di belakang mereka. "Kamu terlalu berpengaruh dengan semua yang terjadi," Bang menenangkan. Namun saat mereka terus berjalan, rasa tidak nyaman tetap menghinggapi. Setiap kali Dimas menoleh, dia merasa ada bayangan yang mengikuti mereka dari kejauhan. Dan saat mereka mendekati base camp, langkah mereka semakin terasa berat. Dimas terus merasakan ketegangan yang melingkupi dirinya, seolah bayangan itu semakin mendekat. "Dimas, cepatlah!" Rizal memanggil. Melihat teman-temannya mulai kehilangan semangat, "Kita hampir sampai." Dimas menggigit bibirnya, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Namun, semakin dekat mereka dengan base camp, semakin kuat perasaan aneh itu. Saat tiba di jalur yang lebih lebar, mereka berhenti sejenak. Dimas mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Kita harus berbicara tentang apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya kita hadapi di gunung ini?" tanya dia. "Yang terpenting adalah kita selamat," jawab Sabar. "Kita sudah melewati semua ini bersama. Yang lain sudah pergi, dan kita yang tersisa." Dimas menatap ke arah base camp yang terlihat samar dari kejauhan. "Tapi kita tidak bisa hanya melupakan semua ini. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin kita tidak sepenuhnya aman," ucapnya. Nada suaranya menunjukkan ketegangan yang mendalam. "Jangan bilang begitu," Jarwo menyela. "Kita harus tetap positif. Kita sudah melakukan ritual itu. Kita berhasil." "Tapi kenapa aku masih merasa seperti kita tidak sendirian?" tanya Dimas. Matanya melirik ke belakang, berharap tidak ada bayangan yang mengikuti. "Dimas, berhentilah berpikir negatif. Kita akan pulang, dan
kita tidak akan pernah kembali ke sini, Rizal menegaskan. Tetapi dalam hatinya, ia pun merasakan hal yang sama. Ketidakpastian yang tidak bisa dijelaskan menggelayuti pikirannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi saat mendekati base camp, suasana mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang dan suara hutan yang semula tenang kini seakan berbisik mengikuti mereka, menyampaikan pesan-pesan yang tidak dapat mereka pahami. Sungguh, pengalaman yang luar biasa, Bambang menambahkan. Tetapi ia tetap merasakan kelegaan di dalam dirinya. Kita harus segera kembali ke base camp, Rizal menyarankan. Meskipun hati mereka masih berdebar dengan pengalaman yang menegangkan. Dengan penuh semangat, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Ketika mereka tiba di base camp, rasa aman mulai menyelimuti mereka. Mereka telah berhasil mengalahkan ketakutan dan menghadapi hal-hal yang tak terbayangkan. Di dalam base camp, mereka duduk bersama merayakan kebebasan mereka. Dimas tersenyum meskipun kenangan itu akan selalu terukir dalam ingatannya. Kita mungkin tidak akan pernah kembali ke sini ya, Dimas berkata, tatapannya berkilau dengan harapan. Tapi kita akan selalu ingat pelajaran ini. Persahabatan kita lebih kuat dari semua yang pernah kita hadapi, Rizal menambahkan merangkul teman-temannya. Malam itu mereka menginap di base camp dan berencana akan pulang keesokan harinya. Mereka telah melawan takdir. Dan meskipun perjalanan itu penuh tantangan, mereka keluar sebagai pemenang, siap untuk menghadapi petualangan baru yang menanti di depan mereka. Semangat pendaki nafas tua.